Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, cerdas, ikhlas. Bersama saya, Pak Nasrul. Hari ini kita akan membahas bahan tutor 1. Sebelum pembahasan kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Bacalah paragraf berikut. Sebelum menjawab soal ini, untuk teknik menjawab soal bahasa Indonesia, karena berupa teks-teks panjang, maka biar lebih efektif dan cepat, kita baca dulu soalnya. Di soalnya apa kita baca dulu, nanti kita cari dalam teks yang ada di atasnya atau teks soalnya. Soal nomor 1, gagasan utama paragraf tersebut adalah. Gagasan utama sama dengan ide pokok ya. Paragraf. Ini satu paragraf. Paragraf itu apa? Paragraf itu rangkaian kalimat yang saling berhubungan dan membentuk satu kesatuan pokok pembahasan. Nah, setiap satu paragraf ini itu pasti ya mengandung satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama itu nanti yang akan mengandung gagasan utama atau ide pokok. Nah, biasanya kalimat utama itu bisa terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Tinggal nanti melihat. Jadi kalimat utama itu kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain atau kalimat penjelas ya. Jadi dalam satu paragraf itu ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat yang menjelaskan atau disebut kalimat penjelas. Coba kita lihat pada paragraf ini. Bercocok tanam hidroponik merupakan salah satu alternatif teknik berkebun yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memiliki lahan cukup luas. Teknik berkebun yang tidak menggunakan tanah ini berarti ini menjelaskan ya, kembali kepada kalimat yang pertama. Berarti jelas bahwa kalimat kedua ini kalimat penjelas, menjelaskan kalimat yang pertama. Coba kita cek kalimat yang ketiga. Hasil melimpah tersebut ini juga merujuk ya. Artinya kembali ke atas. Nah, dengan demikian bisa dipastikan bahwa kalimat utama dari paragraf ini adalah kalimat yang terletak di awal paragraf ini. Ini kalimat utama. Jadi bedanya kalau kalimat utama itu adalah satu kalimat utuh ya. Nah, kalau ide pokok atau gagasan utama itu intisari dari kalimat utama ini. Kalau kalimat utamanya ini bercocok tanam hidroponik merupakan salah satu alternatif teknik berkebun yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memiliki lahan cukup luas, maka intisari atau gagasan utamanya apa? A. Penanaman tanaman hortikultura pada lahan sempit. B. Manfaat menanam tumbuhan buah dan sayur di rumah. C. Alternatif berkebun di lahan sempit dengan hidroponik. D. Bercocok tanam dengan tanah di pekarangan rumah. E. Hidroponik tidak merusak tanah dan ramah lingkungan. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya. Alternatif berkebun di lahan sempit dengan hidroponik. Jadi intisari dari kalimat utama di atas. Oke, kita lanjut ya. Sekarang soal nomor 2. Soalnya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang adalah. Jadi ada paragraf yang salah satu kalimatnya rumpang atau kosong ya.
Ini kalimat yang tepat untuk melengkapinya dengan kalimat seperti apa. Ini kita baca. Jadi untuk menjawab soal ini kita nanti perhatikan konteks awal sebelum kalimat yang rumpang ini. Atau juga akhir atau setelah kalimat yang rumpang ini nanti kita cocokkan konteksnya. Wisatawan yang gemar menyelam dapat menikmati keindahan dunia bawah laut pantai Carita. Dengan beberapa selama 2 jam, wisatawan akan sampai ke lokasi taman laut yang dahulunya berupa pulau tenggelam. Di lokasi ini, wisatawan bisa melihat beraneka ragam ikan dan biota laut lainnya. Titik-titik. Jadi sebelum kalimat rumpang, kalimat sebelumnya adalah di lokasi ini, wisatawan bisa melihat beraneka ragam ikan dan biota laut lainnya. Jadi membicarakan tentang ragam ikan ya. Maka kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A ya, tampak ikan-ikan berwarna beraneka warna bekerja kejaran di dekat karang. Jadi konteksnya sesuai dengan kalimat sebelumnya. Ini paragraf deskripsi ya. Jadi paragraf deskripsi ini paragraf yang menggambarkan suatu keadaan sehingga seakan-akan pembaca itu melihat secara langsung. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Pertanyaan soal nomor 3 adalah kalimat utama paragraf tersebut ditunjukkan angka. Tadi sudah kita bahas kalimat utama ini ya. Ada 5 kalimat ya. Kita baca untuk melihat secara keseluruhan paragraf ini. Dengan kecanggihan teknologi, kita memang bisa menggenggam dunia. Namun, akibat teknologi pula, petaka demi petaka bisa datang kapan saja jika kita serampangan menggunakannya. Fakta menunjukkan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat telah menimbulkan banyak kerugian. Media sosial yang semestinya menjadi sumber informasi dan arena bersosialisasi tidak jarang justru menjadi sumber perpecahan. Kecanggihan teknologi benar-benar menjadi tantangan serius bagi negeri ini. Nah, kira-kira kalimat utamanya yang mana dari kelima kalimat ini ya? Kalau kita lihat di kalimat pertama, dengan kecanggihan teknologi kita memang bisa menggenggam dunia. Atau kecanggihan teknologi benar-benar menjadi tantangan serius bagi negeri ini. Kira-kira kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain ini kalimat pertama atau kalimat kelima? Karena kalimat utama itu kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain ya. Nah, untuk soal ini jawaban yang tepat adalah E ya, kalimat kelima. Kecanggihan teknologi benar-benar menjadi tantangan serius bagi negeri ini. Ini dijelaskan dengan kecanggihan teknologi kita memang bisa menggenggam dunia. Namun akibat teknologi pula, ini menjelaskan ya. Fakta menunjukkan kemajuan teknologi ini juga menjelaskan. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Soalnya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf eksposisi tersebut adalah. Kita baca paragrafnya ya. Pohon pepaya tumbuh subur di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia. Jika Anda tinggal di pedesaan, pohon pepaya mudah ditemukan di kebun-kebun atau pekarangan. Buahnya terasa manis dan segar karena mengandung banyak air. Titik-titik, selain dapat menyehatkan tubuh, buah pepaya juga bermanfaat untuk kecantikan kulit wajah. Jadi kalimat yang tepat untuk melengkapi ini apa?
kita perhatikan konteks kalimat sebelumnya ya. Buahnya terasa manis dan segar karena mengandung banyak air. Kalimat setelahnya, selain dapat menyehatkan tubuh, buah pepaya juga bermanfaat untuk kecantikan kulit wajah. Kira-kira jawaban yang tepat adalah A ya. Anda sangat beruntung jika menyukai buah ini. Jadi ini nyambung dengan kalimat setelahnya ya. Anda sangat beruntung jika menyukai buah ini. Selain dapat menyehatkan tubuh, buah pepaya juga bermanfaat untuk kecantikan kulit. Jadi ini nyambung dengan kalimat setelahnya. Baik, kita lanjutkan soal yang terakhir, soal nomor 5 ya. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Soalnya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut adalah. Kita baca cerpen ini secara keseluruhan ya. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membajing loncat ketika bus ya, masih berada di mulut terminal. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu, sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kira-kira yang tepat untuk melengkapi bagian yang numpang ini apa? Ini kita harus perhatikan konteks ya. Jadi latarnya ini kalau kita baca tadi adalah di terminal ya. Latarnya di terminal. Coba kita cek satu persatu jawabannya ya. A. Tadi pagi Tarsa sengaja membimbing Mirta di jalan yang becek. Ini latarnya di terminal ya. Ini kalau ini di jalan kayaknya kurang tepat ya. Coba B. Tarsa menolak permintaan Mirta agar berjalan agak lambat. Ini kayaknya juga enggak ya, karena ini konteksnya ini di terminal dan berupa bis-bis ya. Coba kita cek C. Mirta jengkel dan tidak ingin diperas terus-menerus oleh Tirta. Ini juga enggak sesuai dengan konteksnya. Ini bukan pemerasan ya, tapi ini adalah menggambarkan keadaan di terminal. Mirta merekam lintang kukang lalu lintas dengan kedua telinganya. Ini bisa jadi. Kita cek dulu nomor E atau poin E. Tarsa mengancam akan mendorong Mirta ke dalam got yang mampet. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D ya. Mirta merekam lintang kukang lalu lintas dengan kedua telinganya. Jadi ini konteksnya sama ya, menggambarkan keadaan atau kondisi di terminal. Merekam itu dalam hal ini maksudnya ini ya, mendengarkan ya. Lintang kukang itu bisa juga bermakna hiruk pikuk ya di terminal. Baik, demikian pembahasan untuk bahan tutor 1. Untuk pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas bisa disampaikan di grup WA. Terima kasih, tetap semangat, cerdas, ikhlas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.